Jadi ketika pada Yesus naik di surga, lalu diurapi dengan Roh Kudus, itu semua firman Tuhan. Jadi pada saat Yesus bersama Yohanes pada saat itu ternyata Yohanes juga adalah penyampai firman, penerima firman. Enggak, dia Anda mendapatkan mengatakan pengajaran dari Yesus Kristus. Nah, di mana Yesus mengatakan ini? Di Yohanes 1 ini, di mana Yesus mengatakan itu? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan, firman itu telah menjadi daging. Di mana Yesus mengatakan itu? Waktu dia bersama-sama dengan Yesus. Anda ini lucu. Ini cerita yang dibuat sendiri oleh pengarang kitab Yohanes. Yesus tidak pernah mengatakan ucapan itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama. Itu tidak pernah Yesus katakan. Loh, bahkan di Quran kalian mengatakan itu kalam ilahi. Ya memang Yesus itu berasal dari kalam ilahi. Memang betul. Iya toh. Roh Tuhan itu sendiri. Ya, roh yang datang dari Tuhan memang betul. Terus bukan roh yang datang dari Tuhan, tapi roh Tuhan itu sendiri, kalam Allah. Sekarang saya tanya, yang ada dalam diri Anda itu roh Anda atau roh Tuhan? Roh saya. Di mana Anda bikin roh itu? Diberikan oleh Tuhan, tapi bukan roh berarti Tuhan. roh Tuhan. Bukan. Loh, tidak ada seperti itu. Loh, roh Tuhan itu artinya roh dari Tuhan. Masa hanya karena diberikan oleh roh Tuhan terus saya jadi Tuhan? Lah, makanya makanya salahnya ketika Anda mengatakan roh Tuhan itu adalah Tuhan. Tuhan itu bukan roh. Tuhan itu pencipta roh. Tuhan itu sumber roh. Iya, tapi yang menjadi masalah roh yang ada di saya itu bukan kalam Allah, tapi kalau Yesus Kristus. Siapa bilang bukan kalam Allah yang ada dalam diri Anda itu? Siapa bilang? Bukan. Kalau bukan dalilnya. Ya, segala sesuatu itu berasal dari Allah. Matius 4 nomor 4. Segala sesuatu itu berasal dari Allah, tapi kita semua kalam Allah. Loh, jadi apa itu kalam? Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kalam itu apa? Tuhan menciptakan langit dan bumi itu tidak menggunakan kalam. Lalu menggunakan apa? Firman-Nya. Campur tepung. Kekuasaan Tuhan. Ini kekuasaan Tuhan. Makanya Anda kalau berbicara mengenai kekuasaan, Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan kalam. Mazmur 33 nomor 9. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berkalam, berfirman. Lalu? Nah, berarti kan sudah jelas toh kalau Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri, kalam Allah itu sendiri. Semua yang ada pada diri manusia itu adalah roh Allah. Tapi dia bukan Tuhan. Lah memang bukan Tuhan. Yesus juga bukan Tuhan. Tapi kalau kalam Allah itu Tuhan. Dari mana Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah kalam Allah? Dari mana? Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah kalam. Oke. Sekarang matahari itu pada mulanya apa? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Matahari itu pada mulanya apa? Firman itu adalah Allah. Pada mulanya matahari itu apa? Nggak tahu. Ya, masa Anda bodoh-bodoh begitu? Pura-pura membodohi diri? Tidak. Yang kita bicara yang masuk akal dulu. Iya, segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu semuanya adalah berasal dari firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman berkata, jadilah terang, jadilah terang. Dan itu ada kelanjutannya, jangan sampai hanya di situ. Dan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dengan Tuhan. Terus? Nah, terus kelanjutannya Pak. Dan firman itu adalah Tuhan. Dan firman itu adalah Allah. Tuhan atau Allah? Lihat di situ konteksnya. Iya, Allah atau firman? Allah atau Tuhan? Itu hal yang sama. Oh sama, berarti Tuhan, kalau misalnya berarti Allah itu Tuhan. Berarti kalau berarti Allah itu Tuhan. Berarti Allah itu Tuhan. Mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda memiliki kelemahan dalam memahami ayat ini. Oke, baik. Boleh nggak saya balik pada mulanya adalah Allah. Allah itu bersama-sama dengan firman. Tidak bisa dibalik. Kenapa? Kalau dibalik itu artinya akan berbeda. Berarti antara firman dan Allah beda. Makanya dituliskan seperti itu supaya berarti jangan salah penafsiran. Berarti antara firman dan Allah itu beda. Loh, itu sama. Ya sama. Terus kenapa nggak bisa dibalik?
pada mulanya adalah Allah. Allah Itu itu karena, bersama dengan firman, dan Allah Mau itu mencari adalah firman. kelemahan dari kalimat itu kan? Loh, sekarang nama Anda adalah Roy, ya kan? Nama Anda adalah Roy. Nama anak Anda adalah Peter. Pada mulanya adalah Peter. Ya kan nanti Anda bisa Dengarkan, nama Anda berkilas Roy. seperti ini. Dengarkan, nama Anda adalah Roy. begini. Dengarkan. Dengar dulu. Nama Anda adalah Roy. Nama anak Anda adalah Peter. Pada mulanya adalah Roy. Roy bersama-sama dengan bapaknya Peter. Dan Roy adalah bapaknya Peter. Kalau saya balik, Terus? pada mulanya adalah bapaknya Peter. Bapaknya Peter bersama-sama dengan Roy. Dan bapaknya Peter adalah Roy. Sama enggak? Sama tidak? Ya berbeda. Kok beda? Bapaknya Roy dengan Ya, Roy dengan berbeda, bapaknya Peter tergantung- beda. Tergantung Roy dari dengan sudut pandang. Roy dengan bapaknya Peter masa beda? Ya, memang waktu tadi Bapak menceritakan itu, Bapak menceritakan orang yang sama. Lah iya kan Anda namanya Roy, nama anak Anda Peter. Maka Roy adalah bapaknya Peter, betul? Ah. Ya karena Anda yang menceritakan seperti itu, kan hanya Anda yang mengerti itu. Nah, ketika itu disampaikan Apa kepada sih? orang lain lalu diputar balik, ya pasti hasilnya Enggak, berbeda. ini saya berbicara kepada Anda, mau menguji isi kepala saudara saya. Saya tanya, Loh, isi kepala saya jelas. Roy sama dengan bapaknya Peter, betul atau tidak? Iya. Nah, Ikuti aja dulu. iya, bapaknya Peter sama dengan Roy, betul atau tidak? Iya betul. Nah, firman sama dengan Allah, betul atau tidak? Iya sama. Nah, Allah sama dengan firman sama atau tidak? Sama. Iya, berarti sama aja. Nah, sekarang saya balik. Iya, Pada sudah. mulanya Ya. adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Oke? Nah, terus? Nah, sekarang saya balik. Pada mulanya adalah Tuhan. Tuhan itu bersama-sama dengan firman dan Tuhan itu adalah firman. Sama atau tidak? Nah, ketika itu dibalik, apa artinya berbeda? Sama atau tidak? Saya tanya sama Anda. Kalau menurut saya itu sama. Ya, Tapi sama. ketika Boleh menurutku- tidak saya katakan bahwa Allah itu telah menjadi manusia, menjadi daging? Boleh toh, boleh. Boleh. Berarti Sangat yang menjadi boleh tuh. berarti yang menjadi daging adalah Bapa. Iya betul. Nah, setelah Bapa menjadi daging, apakah masih ada Bapa? Bapa di dalam Yesus Kristus. Ya, sudah menjadi daging kan? Iya. Nah, Tidak ada yang menyangkal itu. oke, berarti sudah nggak ada lagi Bapa kan? Bapa di dalam Yesus Kristus. Bapa Yang menjadi menjelma daging jadi ini Yesus yang Kristus. menjadi daging ini yang di luar. Hei. Bapa itu yang menjelma menjadi Yesus Kristus. Itu Iya, jelas. Bapak tadi menjadi daging. Iya. Oke, berarti Bapak sudah nggak ada karena dia sudah menjadi daging. Tidak ada yang seperti itu. Loh. Karena dia hanya menjelma. Bapaknya tetap. Iya, kalau manusia menjelma menjadi babi, manusianya masih ada. Tetap manusianya ada. Babinya? Ya kan itu hanya wujud. Tapi dia manusia dalam bentuk babi. Berarti manusia tadi membuat kembaran dirinya dengan babi. Itu baru Enggak, itu betul. pernyataan kamu. Lah, Yang benar itu sekarang adalah begini. manusia yang menjelma menjadi babi. iya, kalau manusia menjelma menjadi babi, apakah manusianya masih ada? Manusianya ada, kan dia hanya menjelma. Mana? Di mana manusianya pada saat itu? Itu jadi babi. Itu Iya, jadi itu sudah babi dia, bukan lagi manusia. Belum. Loh. Kecuali kalau dia memang pada awalnya babi, ya dia babi. Tapi Lah kalau dia namanya pada manusia awalnya menjelma babi jadi itu babi, tidak ya, menjelma dia namanya. manusia. Hei, katanya menjelma tadi. Iya, Kalau toh. yang pada awalnya adalah babi itu bukan menjelma. Ini sekarang dia tadinya manusia. kan saya ikuti cara Bapak berpikir. Bapak tadi Iya, mengarahkan iya, menjelma. Ya, saya ikuti. iya, saya Nah, kalau ngerti. dia menjelma, Tuhan berarti pada Bapa. awalnya bukan babi. Bapak menjadi daging. Apakah masih ada Bapak? Ada Mana dia? di dalam Yesus Kristus. Kenapa di Saya dalam? takut Allah Kenapa Bapa di dalam? Kenapa di Karena dalam? Dia adalah firman yang Loh, menjadi manusia. tadi Dia katanya adalah Bapa menjelma yang menjadi manusia. daging. Tadi katanya menjadi daging. Ah. Berarti yang luar, bukan di dalam. Loh, itu keseluruhan toh. Nah, berarti di luar juga kan? Iya toh. Di dalam juga kan? Iya. Ya, berarti sudah nggak ada Bapak. Makanya kami menyebut Yesus itu Tuhan karena dia adalah Bapa yang menjelma menjadi Iya. manusia. Oke, berarti nggak ada lagi Oh. Bapak karena dia sudah menjadi manusia. Iya, makanya dia Tuhan. Oke, nggak ada lagi Bapak kan? Oh iya, makanya Yesus itu Tuhan. Oke. Karena Yesus yang adalah ada Tuhan. di dalam Yesus itu Oke, adalah oke. Bapa itu Oke, sendiri. Yesus adalah Tuhan Anda. Oke. Haleluya. Berarti tidak ada lagi Bapak kan? Haleluya. Ada Pak. Mana Bapaknya mana?
Di dalam Yesus Loh kok di dalam tadi katanya kan menjelma dia jadi daging? menjelma. Iya, Namanya iya, menjelma, ya iya, berarti dia adalah iya, Tuhan. paham, paham saya. Loh, Tadi kalau paham Bapak, terus apa masalahnya? kenapa lari ke dalam? Kan Bapak yang mengumpamakan itu. Lah, kenapa lari ke dalam? Tambah parah ini. Kan dia menjelma, bukan Bapak kan roh. Iya. Bapak kan roh. Oke? Iya. Nah, roh tadi menjelma menjadi roh atau menjelma menjadi daging? Menjelma menjadi manusia. Kalau manusia ada daging, berarti ya dia menjelma menjadi daging. mulai jurus Coba gereja. kasih. Roy. Iya. Apa Iya, arti betul. menjelma menurut Anda? Ya? Apa arti Berubah. berubah? Baik. Berubah ya. Bapak itu tadinya wujudnya apa? Dia adalah kalam, firman. Enggak. Bapak itu loh, Bapak. Iya, firman dan Bapak itu sama. Oke. Menjadi apa dia? Dia menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, pertanyaan Bang Juma, setelah dia menjadi manusia, masih ada nggak itu Bapak? Ada di dalam Di mana? Yesus Kristus. Itu namanya nggak menjadi, tapi Bapak Loh. ikut masuk ke dalam manusia. Tidak dikatakan ikut, menjelma menjadi Oke. manusia. Di dalam Tidak diri ada Yesus ada Bapak. Ada, Oke. makanya dia Tuhan. Kapan dia masuk ke dalam diri Yesus? Ketika dia menjelma menjadi manusia. Oke, melalui proses apa? Ya proses ya manusiawi, dilahirkan dari Oke, berarti Siti Bapak, Maryam. iya berarti Bapak pencipta alam semesta ini terkandung di dalam Bunda Maria. Iya, Oke. Waktu Bapak manusia. terkandung di dalam Bunda Maria, apakah masih ada Bapak di luar kandungan? dia masuk dalam kandungan Maria. Iya, masuk sembunyi di dalam Enggak 9 bulan. sembunyi, dia di dalam mengikuti proses manusiawi. Iya, di dalam kandungan kan nggak ada yang Tidak lihat. sembunyi, Oke. di dalam, tapi tidak Oke, sembunyi. di dalam kandungan 9 bulan. Apakah masih ada Bapak di luar kandungan? Bapak di dalam kandungan. Iya, di dalam kandungan. Di luar kandungan, apakah masih ada Bapak? Enggak ada. Berarti surga kosong. Enggak ada, karena di surga atau dimanapun dia tetap berkuasa, mau di dalam kandungan. Saya nggak hanya atau- kuasa keberadaan, dengerin. Ya, kan Bapak, dengerin. Bapak masuk ke terus? dalam kandungan Bunda Maria 9 bulan. Betul? Masalahnya Nah, apa di situ? Di Masalahnya luar kandungan masih ada Bapak. ada, Di mana? karena dia dimanapun. Katanya ada dalam kandungan. Jadi kan dia bisa di dalam kandungan, bisa di luar. Ada berapa Memang apa Bapak? yang salah? Ada berapa Satu. Bapak? Satu. Waktu Bunda Maria mengandung, Bapak ada di mana? Di kandungan, Masih ada Bapak di luar kandungan? di kandungan, Di luar kandungan ada Bapak? di kandungan. Iya, di luar kandungan ada Bapak nggak? Kan katanya di kandungan. Terus Iya, di luar apa? kandungan ada Bapak nggak? Di kandungan. Iya, di luar kandungan ada Di nggak? kandungan, di kandungan. Oke, di kandungan. Berarti di luar kandungan tidak ada Bapak, betul? Surga kosong, betul? Itu menurutmu. Kau yang memasukkan lo dalam kandungan. Loh, itu roh Tuhan. Iya. Kuasa. Dia mau di dalam Pusing dia kandungan kan, ataupun gua di hai, luar. Rohnya tadi sudah menjadi Dia mau di daging. dalam ataupun di luar. Roh Itu itu maha tidak. kuasa. Roh tadi Tuhan itu tidak maha menjadi kuasa. roh. Tuhan itu mau di dalam kandungan ataupun di luar, itu Dengar, sama dia. dengar, Tidak dengar. ada yang bisa menghalangi Roh kehendak tadi Tuhan. tidak menjadi roh, tapi menjadi daging. Baca Yohanes 1:14. Iya, tidak ada yang salah di situ. Nah, berarti dia menjadi daging, bukan menjadi roh. Iya, roh Iya. Tuhan menjadi daging. Lanjut, Bang Terus Andi. apa? Ya, berarti dia sudah nggak roh lagi karena sudah jadi daging. Iya, makanya kami mengakui Yesus itu sebagai Tuhan karena dia adalah roh Tuhan yang menjadi manusia. Ah, Kamu yang pusing, saya nggak pusing sama sekali. Oke, Iya. Tuhannya Bunda Maria siapa? Waktu Bunda Maria mengandung, Tuhannya Bunda Maria siapa? Yang dia kandung itu sendiri, Jadi Bunda Maria menuangkan kandungannya. enggak, manusia. roh yang dikandungnya. Oke, jadi kalau Bunda Maria mau menyembah bagaimana caranya? Dia menyembah kepada Tuhan, Yang mana? Tuhan yang mana? Tuhan yang dalam kandungannya. Loh, Kenapa ketawa? Emang nggak boleh. apa yang salah di situ? Kalau Pak Yusuf mau menyembah bagaimana? Suaminya? Loh, dia kan waktu itu belum tahu kalau yang dikandung itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Pak Yusuf nggak ngerti Tuhannya ada di mana? Nah, nanti setelah dia lahir dia tahu. Oh, oh, jadi ini Tuhan. jadi Pak Yusuf menyembah bayi yang sedang disusui ibunya. Mana?
Dia menyembah Allah. Serba salah lu bro. Yesus Kristus. Anaknya itu sendiri. Adalah Allah itu sendiri. Terus apa masalahnya di situ? Oke, Jadi Pak Yusuf menyembah bayi. Pak, Iya. Pak Yusuf menyembah bayi Banyuma. Tapi bukan bayi kamu. Dia menyembah Saya nggak punya menyembah anak situ. bayi yang dimana di situ Roh Kudus itu menjadi Terus, Tuhan. terus kenapa ketika dia besar bayi tadi yang disembah kok dia malah nyembah ke Bapa yang ada di surga? dia mengajar Yang mana? sebagai Hmm. panutan. Ada dia mengajarkan menyembah dirinya, ada. Ada. Bagaimana? Ada dia mengajarkan menyembah dirinya, ada. Dia tetap mengajarkan menyembah Tuhan. Menyembah Tapi dia dirinya, yang saya tanya menyembah dirinya seperti yang kalian lakukan, ada nggak? Oke, kita Loh, Ya kan, kan dia dia itu mengajar, Tuhan. dia kan mengajarkan menyembah kepada esensi yang tak terlihat. 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat yang kuasa yang kekal. Siapa yang mengatakan itu? Nah, Yesus menyembah kepada hakikat yang diceritakan dalam Timotius ini. Nah, sekarang Anda justru menyembah kepada Itu manusia dia Yesus. menceritakan tentang keberadaannya dia. Dasar. Yesus Loh. dengarkan, Yesus menyembah Loh. kepada yang tak Berarti terlihat. kalau Yesus itu menyembah, Bapak batalkan, berarti Bapak tidak mengerti 1 Yohanes. Yesus menyembah kepada esensi yang tak terlihat. Kenapa kalian menyembah kepada Yesus yang terlihat? Kenapa? Siapa yang ngajarin? Karena dia adalah Siapa dia yang ngajarin? adalah Itu Allah imanmu. Bapak itu sendiri. imanmu. Ya kan saya menjelaskan penjelasan Itu iman saya. Saudara. Sekarang siapa yang ngajarin? Itu saya menjelaskan Siapa yang penjelasan iman ngajarin? saya. Oke, siapa yang ngajarin Anda menyembah yang Firman yang Tuhan. terlihat? Firman Di mana? Tuhan. Di mana firman Tuhan Firman mengajarkan? Tuhan. Di mana? Yesus itu dia adalah Mesias. Asal ngomong. Roh Pakai Tuhan ilmu. yang Pakai menjelma ilmu. menjadi manusia. Pakai ilmu. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Turunkan. Loh. Ntar dulu Anda Banyuma. tidak- Kalau Anda tidak berilmu, Bung, kalau Anda Kalau tidak berilmu, kalah, Anda Jangan tidak. turunkan. Anda menghabiskan waktu saya. Saya tanya, di masa mana? kalau kalah diturunkan? Diam. Di mana? Diam, turun. Kepintaranmu hari ini itu Dulu Banyuma, kebodohan saya saya dulu. 15 tahun Dia yang dengerin. lalu. Roy. Masalahnya dia nggak mau diam, Bang. Ditanya, Roy, lain Roy. dijawab. Roy dengerin. Kepandaianmu hari ini Roy itu dengerin adalah dulu Roy. kebodohan saya Roy 15 tahun dengerin yang dulu. lalu. Roy dengerin. Manusia itu bertuhan nggak? Topiknya apa dulu? Jangan Yesus, lain. manusianya Yesus itu. Orang gila. Weh, Memang gila kalau Manusianya Yesus itu bertuhan nggak? Sabar, saya mau kasih tahu dulu. Enggak, manusianya Yesus Apa yang- bertuhan nggak? Kau punya kepintaran hari ini Manusianya adalah kebodohan Yesus Nggak usah saya. lebih kau 15 pintar. tahun yang lalu. Kalau kamu pintar, kamu nggak mungkin menyembah mantan mayat. Paham kamu, paham? Wih, udah mulai Loh, kasar siapa nih. yang menyembah Mana mantan hostnya? mayat? Lah, Yesus itu mantan mayat. Roma 14 dia nomor hidup. 9. Dia Bang, hidup. Iya, kayak setelah Muhammad. menjadi mayat, menjadi mayat dia hidup. Tidak kayak Muhammad mati busuk baru. Lah, dia memang bukan Tuhan. Yang Memang dia aneh, nabi, dia kan junjunganmu toh. dia kan aneh. Yang aneh itu kalau Tuhan Tahu mati. nggak? Dengarkan. Asal-usul babi itu diharamkan. Dengarkan. Di dalam Roma 14 Tahu nomor nggak? 9, dengarkan. Asal usul Roma babi diharamkan. 14 Tahu nomor nggak? 9. dengar Sebab orang ngomong. Tahu untuk nggak? itulah, Tahu nggak? Asal usul babi Roma diharamkan. 4, saya sudah Tahu bilang nggak? turunkan orang Turunkan gila. dulu Esti. Bilang. Turunkan. Tahu nggak? Orang gila ini, orang gila. Sudah mulai menghujat ya. Turunkan. Kalau Orang kau gila. begitu. Orang Esti, gila. ini Orang gila. Kita nggak butuh orang gila di sini. Orang gila. Turun. Parah. Yang paling parah tadi itu masa ibu pikir kandung kamu mampu. masa ibu kandung Enggak, menuangkan saya anaknya? tidak mampu berdialog dengan orang gila, paham? Saya pikir kamu mampu Iya, dengan saya segitu aja. tidak mampu berdebat dengan orang Berarti gila. kalah ya? Iya, kalah saya ya? kalah dengan orang Kalah, gila, kalah. saya kalah. Kamu menang. Nah, begitu dong. Jangan turun. kerjanya hanya menghujat. Oke, turun. Turunkan Tidak ada, itu. tidak ada terus tempat ini. bagi orang gila di sini. Jangan nangis lah, jangan. Tidak ada Biasa tempat bagi aja. orang Ayo, gila di ayolah kita sini. lanjut. Sebentar ya. Sebatas Sebentar ya. diskusi. Bagus. Nah, Kita masih ada yang diskusi waras? ini. Masih ada Kita yang diskusi waras? baik. Iya, kita diskusi Ini- baik-baik ini gitu iya ya. betul. Bang Jumat tadi saya dengar. Masih ada yang bisa diwaraskan sedikit. Itu Mungkin ada ada. blade. Roma 14 nomor 9 diterangkan begini. Untuk itulah Yesus telah menjadi mayat dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Yesus menjadi mayat itu supaya menjadi Tuhan.
Hanya orang gila yang mau mempertuhankan mantan mayat. Ini dalil dalam kitab saudara. Oke. Nah, terus Masalahnya apa, Pak? masalahnya apakah pencipta langit dan bumi pernah menjadi mayat? Pernah. Berarti nggak menghujat. Ya, iya, Pak. Kan Kenapa Anda bilang tadi menghujat kalau bilang itu Tuhan mayat? bukan tadi perjumpanya itu bilang langsung seperti itu. Jadi Ya memang kenyataannya begitu kok. Kenyataan begitu. iya kalimatnya itu loh, Pak. Gimana sih? Intonasinya itu. Ya memang kayak begitu saya. Orang zalim itu kayak gitu. Illal ladzina zalamu minhum. Oke. Kecuali terhadap orang-orang zalim di antara mereka. Zalim itu apa? Ketika sudah tahu Tuhan mustahil menjadi mayat, dikatakan, iya Tuhan pencipta langit dan bumi pernah menjadi mayat. Itu zalim namanya. Kalau pencipta langit dan bumi pernah menjadi mayat, lalu yang menjaga alam semesta ini siapa? Masih tetap Tuhan. Bukan mati, Loh, Pak. kan sudah mati tadi jadi mayat. Loh, kan rohnya masih hidup, masih. Loh, tadi katanya Tuhannya menjadi daging. Iya, hanya raganya ada yang mati, Pak. Loh, tadi katanya yang menjadi daging ini siapa? Katanya tadi Tuhan jadi daging. Iya, menjadi manusia. Ya, nah manusia daging ini membusuk, dia mati. Iya, masuk ke dalam kerajaan maut. Ya, dia membusuk jadi mayat. Terus kenapa masih ada Tuhan? Kan udah jadi mayat tadi. Loh, kan dia bangkit kembali, Pak. Iya, sebelum bangkit kan mati dulu. Dia kan jadi mayat. Iya. Nah, udah. Lalu ketika Tuhan pencipta langit dan bumi itu jadi mayat, siapa yang menjaga alam semesta? Tuhan. Lah tadi katanya sudah jadi mayat. Iya, begini loh, Bang. Hmm. Kalau menurut Abang Tuhan itu gimana sih? Ya, justru Anda lah yang terangkan tadi. Tuhan itu Ya. menjadi mayat. Gimana Saya ceritanya? Saya terangkan. Oke. Kalau menurut pengertian saya ya, Tuhan Hmm. itu tidak terbatas. Lah tadi katanya jadi mayat. Iya, jadi mayat boleh. Berarti terbatas. Ya, enggak lah. Lah Emang itu jadi mayat, jadi mayat. kalau mau jadi mayat, dia mau jadi apa, terserah dia. Ya terserah Anda gimana ceritanya. Tuhan Anda, Tuhan Anda menjadi mayat. Yang menjadi mayat ini Tuhan Anda atau bukan sih? Raganya sebagai manusia, Loh, yang menjadi raga tadi ini siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan. Ya Tuhan. Iya. Terus Masalahnya apa? ya Tuhanmu sudah mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Udah mati Tuhan. Pada saat Tuhanmu mati, siapa yang menjaga alam semesta? Kan raganya yang mati. Masih Lah, Tuhan. kan yang menjadi raga tadi kan Tuhanmu. Iya, raganya. Loh kok raganya pula? Tuhanmu menjadi raga. Nah, selesai. Nah, pada saat Tuhanmu menjadi raga, dia mati. Iya, keadaan maut. Nah, setelah dia mati kan sudah nggak ada lagi Tuhan karena dia mati. Rohnya masih ada. Roh tadi yang menjadi daging itu kan? Maut. Gimana sih orang ini? Setelah dia mati. Iya. Iya apa? Iya apa? Dia kan Tuhan. Iya Tuhan. Makanya Kita membatasi kamu yang membatasi Tuhanmu. dari mana? Tuhanmu tadi kamu gak ceritakan menjadi daging. Iya. Setelah Tuhanmu menjadi daging, dia terpenjara oleh daging. Tidak terpenjara, Tanya ada coba Pak dagingnya. Juma. Dagingnya Aduh. Yesus Tuhan nggak sih? Bro, dagingnya Yesus Tuhan nggak sih? Kenapa? Fisiknya Yesus Tuhan nggak? Fisiknya Yesus, ya. Ya Tuhan. Ya berarti mati. Iya, fisiknya. Ya iya kan, fisiknya juga Tuhan. Lucu orang ini. Iya, Artinya Tuhanmu kena stroke. Dagingnya mati. Bukan juga, bukan Loh. terus juga. Loh. Masih bagus kalau kena stroke. Karena orang yang kena stroke belum jadi mayat. Nih, ini Tuhanmu sudah jadi mayat. Ya, Nah, berarti apa tuh namanya? ya turun ke dalam maut. Itu yang kita laut. Ini jasadnya di dalam kubur. Membusuk dia. Iya. Ada di sana mayatnya. Bled, Ya. bled jasad itu, mayat Tuhan itu bisa berbuat sesuatu nggak? Ya kalau mayat tidak bisa. Ya nggak bisa. Berarti Tuhanmu nggak bisa. Nggak ada lagi. Nggak ada yang jaga alam semesta. Kan jasadnya Loh, yang menjadi jasad tadi karena Tuhanmu. menjadi jasad. Iya. Terus apa sih orang ini? Pakai Tuhan. akal, bro.
Tuhanmu menjadi daging. Pada saat Tuhanmu menjadi daging, roh yang ada dalam diri manusia Yesus itu adalah roh manusia, bukan roh Tuhan. Paham? Dari mana tahu? Dia diberi hidup. Hei, Yesus itu didomi, diberi hidup. Yesus diberi hidup, Yohanes 5 tadi. Apa masih kurang Yohanes 5 nomor 26? Yesus diberikan hidupnya sendiri, didomi. Ketika Bapa menjadi daging, Yesus diberi roh manusia. Makanya Yesus ketakutan, Yesus ketiduran, Yesus kelaparan, Yesus was-was, Yesus ketakutan. Itu bukti bahwa roh yang ada dalam dirinya bukan Tuhan. Rohnya tadi, Tuhan tadi yang adalah, dengarkan, Tuhan tadi yang adalah roh di dalam pandangan Anda sudah menjadi daging. Daging diberi roh manusia. Dagingnya adalah Tuhan, rohnya Yesus adalah roh manusia. Apa buktinya? Yohanes 5:26. Demikian juga Yesus diberikan kehidupan dalam dirinya sendiri. Yesus diberi kehidupan sebagai apa? Sebagai manusia. Berarti rohnya adalah roh manusia. Makanya ketakutan, was-was, lapar, haus. Kenapa demikian? Karena roh yang ada pada dirinya adalah roh manusia. Tuhannya mati, tinggal manusianya saja. Gimana itu? Coba tanya, Blade, bisa nggak Tuhan ketakutan? Betul itu, Bang. Blade, sebentar Bang. Halo? Blade, bisa nggak Tuhan ketakutan? Bisa nggak Tuhan ketakutan? Maksudnya dalam konteks apa nih? Yesus pernah ketakutan. Dalam konteks. Yesus pernah ketakutan toh? Sebagai Oke. manusia, iya. Iya. Berarti dia bukan Tuhan. Kenapa tidak Tuhan? Berarti Tuhan ketakutan. Oke, ya kenapa? Loh kalau Tuhan ketakutan ya Tuhan macam apa itu? Emang kenapa kalau Tuhan ketakutan? Takut sama siapa itu Tuhan? Ya nggak tahu. Tadi kan Bapak yang boleh ketakutan. Bisa nggak Tuhan itu berdoa? Bisa. Berdoa kepada siapa? Dia mengajarkan. Enggak. Saya nggak bisa mengajak. Bisa nggak Tuhan berdoa? Anda jawab bisa. Tuhan itu berdoa kepada siapa? Kan konteksnya ini kan dia sebagai manusia. Enggak. Tuhan Yesusmu ini berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Ya, kan Yesus itu kan dalam bentuk manusia kan? Dia kan Tuhan. Iya, Ia berdoa kepada siapa tuh Tuhan? kepada Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Bukan dia sendiri, tapi dia mengajarkan. Gimana sih? Loh, ya iya. Doanya Kan ke Bapa. Doanya ke Bapa. Berarti ada dua Tuhan. Tuhan berdoa kepada Tuhan. tadi kan konteksnya. Jadi Tuhan manusia berdoa juga. kepada Bapaknya. Ya Dia Tuhan berdoa manusia. kepada Bapaknya. Benar kan? Iya betul. Iya berarti ada dua Tuhan. Bapa dan Yesus. Tuhan itu gelar. Jadi dia bukan satu-satunya penguasa. Berarti Yesus bukan penguasa. Bukan. Yesus utusan Tuhan. Manusia utusan. Utusan dia. Pinter ini. Itu yang benar. Ajarin dulu itu Pak. Karena Allah Kristen itu- juga. Ajarin itu Blade. Ajarin dulu Pak. Allah itu satu-satunya. 1 Korintus 8 ayat 6. Abang ini Kristen ya Bang? Saya pengikut Yesus. Oh ini Unitarian ini. Ya, Betul ya? Jadi saya sih nggak ikut aliran gitu ya Bang. Oh iya betul Bang. Tapi Yesus itu manusia. Nah ini lebih bagus ini Bang, coba nih teman kita nih. Satu. Sebentar Bang. Ini pengikut Yesus yang benar nih Bang, Banjuma nih. Silakan. 1 Timotius 5, 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa. Yesus itu utusan ya. Esa pula pengantara antara Allah dan manusia. Namanya Yes. manusia Kristus Yesus. Oke, jadi Yesus itu utusan, betul? Betul Betul Yohanes. Bang Juma. Lanjut, ini Kristen sadar nih Bang Juma. Lanjut. Jadi Yohanes 3 ayat berapa tuh? 17. Apa itu? Iya. Yohanes 17 ayat 3 sorry. Iya, Terbalik betul. ya. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Iya. yang telah Engkau utus, betul? Jadi yang dimaksud di situ adalah Bapa, karena di ayat satunya Yesus mengadah ke langit kepada Bapa. Mantap. Itu lanjutan dari 1 Enggak, begini Korintus loh, 8 Bang Andi. ayat 6. Sebentar, Pak Evangelis. Iya. Tadi ente menganggap kalau ente itu adalah pengikut Yesus. Betul. Kalau ente menganggap pengikut Yesus, kami pun sama pengikut Yesus. Nah sekarang Iya. agama ente itu apa? Kalau di Indonesia namanya Kristen. Oh, ente di Indonesia atau di mana, Mas? Kebetulan enggak. Di Sydney. dia.
Sini dia. Oh di sini berarti dekat dengan saya tuh. Saya di Darwin mas ini mas. Ya udah kembaliin aja Bang Dewa. Dia ini yang penting jangan terlalu dalam dulu, Nah, maksudnya biar yang penting di teredukasi. sini kan saya lihat ini kan ruang yang sangat hebat untuk yang namanya mempertanggungjawabkan apa yang kita pahami. Ada dalilnya lah itu ceritanya. Yang penting ada dalil dulu dia. Dalil, kalau saya pakai dalil karena kan dalil itu kan jadi keyakinan. Betul. Keyakinan ya jadi buat kita aman, nyaman, mudah-mudahan masuk ke surga setelah mati karena kita semua pasti mati kan. Jadi kembali ke topik ya. Balik ke Evangelis topik, ya, ini sebentar Bang, kembali ke topik. Anda tidak menuangkan Yesus, Yesus adalah utusan. Itu sih intinya. Silakan Bang Juma. Betul, Yohanes 17 ayat 3, Yesus sendiri yang ngomong. Jadi bukan saya yang ngomong ya. Ya bahwa hanya ada satu Allah dan Yesus adalah utusan. Oke, baik. Jadi di sini kita tidak perlu lagi bantah saudara Bled, ya, karena sesama Kristen pun mengatakan Yesus itu utusan. Masakan Tuhan pencipta langit dan bumi jadi mayat lah segala macam. Ini parah. Ya, masih mending teman kita ini Evangelos. Jadi gini Bang Evan. Siap. Yesus mengatakan dirinya diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Apa Ya. saudara merasa domba? Kalau abang baca ayat yang lain persis di sekitar situ dia bilang tetapi aku juga diutus untuk domba-domba yang lain. Jadi ada juga ayat itu. Oke, saya bantah. Jadi gini Bang, kita harus mendudukkan dulu domba ini apa. Di dalam Yeremia 23 nomor 2, domba itu adalah keturunan Yakub dari istri hasil poligaminya. 4 istri Yakub melahirkan 12 anak, kemudian itulah yang disebut domba. Ya, oke. Apakah Anda keturunan Yakub? Oke. Jadi sebenarnya manusia ini pada akhirnya yang saya percaya dari Alkitab bahwa akan pulang dan ketemu dengan Allah Sang Pencipta dan Pemilik itu. Nah, Allah itu membuat itu karena manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, dosa ini harus diselesaikan. Allah memanggil Abraham. Dia bilang, kamu itu akan jadi berkah buat banyak bangsa. Keturunanmu, nah kata keturunan itu bukan maksudnya banyak, tapi satu keturunan itu, yaitu keturunan dari Taruk Isai, namanya Daud, dan Yesus disebut keturunan Daud. Dari situlah Yesus ini datang untuk seluruh dunia, bukan untuk siapa-siapa secara khusus. Ada dalil? Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menanggung seluruh dosa manusia. Ada banyak ayatnya itu. 1 Yohanes 2 ayat 5. Itu pengakuan penulis kitab Yohanes. Pengakuan Yesusnya ada enggak, Bang? Iya, aku diutus untuk dosa dunia, untuk menanggung dosa dunia. Kalau menarik tuh kalau saya ya Pak ya. Saya lebih ke Allah itu sendiri. Jadi Allah sendiri yang kemudian melalui rohnya itu mengatakan di Roma 8 ayat 3 sampai 4 bahwa Allah mengirim anaknya itu ke dalam daging. Karena manusia itu jatuh dalam dosa dan akibat dosa itu maut, dan maut itu menurut Roma 5 ayat 12 menjalar ke seluruh manusia. Jadi maut harus ada solusinya. Solusinya adalah di dalam daging. Makanya kita ini kalau udah nggak ada daging ya, roh dan jiwa itu sebenarnya udah beres. Karena daging kita nih yang, makanya mohon maaf kadang-kadang kita disebut mental binatang, karena agak beda memang. Di dalam daging nih yang kita nih orang beragama mau baik, tapi ya daging kita ya begitu. Nah, jadi utus dalam daging supaya semua kutukan dakwaan untuk daging itu selesai di dalam penebusan itu. Jadi untuk bukan seluruh orang. Allah berdamai dengan dunia pakai penebusan itu. Mohon maaf, kebetulan aja namanya Yesus, dan Yesus itu sudah menjadi direncanakan sejak Abraham.
Jadi ditulis bahwa Injil itu sudah disampaikan kepada Abraham, kepada keturunannya, dan keturunannya itu bukan maksudnya banyak, tapi satu, yaitu di dalam Yesus itu untuk dosa dunia. Nah, sekarang belum selesai karena dosa saja kan yang jadi. Kalau dosa sudah selesai berarti setiap orang boleh dihakimi menurut perbuatan. Nanti perbuatannya gimana? Tapi Yesus itu datang supaya manusia yang tadi dosa ini kan kehilangan kemuliaan. Allah itu adalah kemuliaan. Allah itu adalah kemuliaan. Di terang yang tak terhampiri dia bersemayam tuh. Dalam Wahyu 5 ayat 1 dikatakan dia duduk di atas tahta. Dia pegang itu kitab dan dia kasih gulungan kitab, dia kasih kepada Yesus supaya kasih tahu umat, ini loh kesudahan dari zaman. Bertobat gitu ceritanya. Jadi caranya adalah harus dapat lagi kemuliaan itu. Bagaimana caranya? Setelah Yesus Allah mendamaikan dirinya dengan dunia pakai penebusan Yesus, maka manusia Yesus loh Pak ya. Manusia Yesus yang lahir dari Maria namanya diperanakkan. Memang dia sama dengan Adam. Makanya dia disebut Adam yang akhir. 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45 berkata, karena manusia yang pertama itu yaitu Adam itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup zao, artinya dia itu ya urusin jasmani. Jasmani, daging mati karena udah maut merambat dalam daging. Makanya bayi itu pasti berdosa karena asal ada dagingnya. Kalau belum daging ya, nah ini contoh itu cara jawabnya sih. Orang bilang, nah, gimana bayi berdosa nggak? Ada daging pasti ada mautnya. Nah, jadi tetapi Adam yang akhir itu adalah manusia Kristus Yesus. Itu Alkitab yang bicara gitu ya. Manusia Kristus Yesus itu adalah roh yang menghidupkan, ruah yang memberikan zoepeo. Jadi menghidupkan dia. Caranya menghidupkan gimana? Bukan mistis, bukan jelmaan, tapi melalui satu proses. Proses ini adalah proses ilahi namanya. Proses ilahi. Dan itu yang dijalani oleh Yesus. Dia taat. Sebenarnya dia kan rupa Allah. Seperti Adam yang sebelum jatuh dalam dosa. Dia itu demos atau morphetheos. Dia itu rupa, artinya tidak seperti manusia yang udah jatuh dalam dosa. Kan Adam juga Adam yang sebelum jatuh sama Adam yang sesudah jatuh itu Adam yang berbeda. Gitu. Nah dia ini sebenarnya tidak berdosa, dikandung dari roh gitu. Bahkan teman-teman Muslim menjunjung tinggi kan Isa ya Yesus, bahwa dia memang spesifik punya kelebihan secara manusia. Nah dalam keadaannya seperti itu, yang menarik adalah dia menjadi sama dengan manusia biasa, bukan manusia rupa Allah. Artinya apa? Antropos dilengkapi satu kemungkinan, yaitu kelemahan manusia. Apa itu kemungkinannya? Bisa pilih seperti Adam, pilih baik atau pilih jahat, pilih mulia atau pilih kemuliaan atau kehinaan gitu. Pilihannya ada. Kehendak bebasnya ada. Nah itu ada contoh misalnya di Taman Getsemani kan sebenarnya Yesus doa kepada Bapa. Jadi yang mengenai Bapa Yesus itu udah clear ya. Memang Bapaknya. Jadi dia selalu doa, Bapa kalau boleh cawan ini lalu. Dia sebenarnya mau lalu karena dia udah dalam antropos manusia. Kalau bisa 3 kali dia doa memang benar-benar pengen lalu kan. Tapi jangan kehendak yang jadi kehendakmu. Berarti dia tunduk sama satu kehendak Bapaknya. Makanya dia sering katakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, makananku adalah melakukan kehendak, menyelesaikan pekerjaan. Ajaranku tuh dari Bapa, bukan dari diriku sendiri. Semuanya begitu, konsisten sekali sebenarnya. Jadi prosesnya itu nalar gitu ya, bisa dipahami gitu ya. Dan artinya manusia seperti kita gak mungkin diturunkan wahyu itu kalau kita tidak bisa pahami itu sebagaimana. Nah ini bisa dipahami ini. Jadi dia kemudian taat, rela ya. Kalau prosesnya jadi via dolorosa namanya ya gitu ya, disalibkan. Nanti saya tidak mau masuk detail di situ, tapi akhirnya apa? Allah membangkitkan dia. Jadi Allah yang bangkitkan dia.
Allah yang tadi bersemayam di tempat yang tak terampir itu dibangkitkan. Nah, dibangkitkan baru teman-teman lihat di Kisah 2 ayat 36. Allah membuat Yesus jadi Tuhan. Nah, padahal di 1 Timotius 6 Tuhan itu kan penguasa, rulers. Ya, pemilik juga, owners. Tapi penguasa satu-satunya itu kan di 1 Timotius 6 ayat 15 kan Bapa, Theos, yang penguasa satu-satunya. Tapi rupanya penguasa satu-satunya memberikan kuasa. Makanya Matius 28 ayat 20 Yesus bilang begini, kepadaku telah diberikan kuasa. Berarti memang diberikan. Bukan punya dia dan bukan dia yang Allah, tapi dia diberikan kuasa. Nah, kuasa itu Ya, kepanjangan kayaknya Bang Juma ngantuk juga ini ya. iya, kuasa itulah yang sebentar. jadi Tuhan, Ya, kan dia kan membuat dia jadi Tuhan. Ya, sebentar, Sorry. biar Bang Juma Sorry. dapat poinnya nggak Bang Juma? Iya, enggak. Karena pertanyaan saya, apakah Anda adalah domba, sementara domba itu adalah Bani Yakub? Anda kemudian mencoba untuk menarasikan Korintus, Roma, dan seterusnya. Anda juga harus pahami dan belajar. Surat-surat Paulus itu tak ada satupun suratnya dari 14 kitab yang dikarangnya itu untuk Bani Israel. Semua untuk Roma, Yunani. Oke, paham itu dulu. Jangan pandai berkhotbah tanpa Anda menguasai materi, objek, dan subjek daripada penulisan yang ada dalam kitab saudara. Ingat, saya sudah katakan kepada saudara, Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anda bukan domba, Anda bukan yang hilang, Anda bukan umat Israel, Anda sopo. Cerita tentang Yesus, Anda siapa? Kan gitu Bang. Nah jadi ketika Anda berkhotbah seperti ini, ya itu untuk jemaat Anda, bukan kepada kami yang paham Bible. Yang Anda ceritakan tadi 1 Korintus 1, Anda katakan bahwa Yesus itu di dalam Roma 5 segala dosa sudah menjalar, anak manusia lahir sudah bawa dosa. Itu doktrin dogma Roma dan Yunani itu Bang. Yang Anda bahas itu. Okay. Sabar. Tadi Anda bicara 3 jam tadi. Oke. Masuk ke poinnya aja dulu. Bantah pernyataan Yesus. Kami paham Yesus itu adalah nabi. Muslim paham dia rasul. Dia utusan Tuhan yang mulia di dunia dan di akhirat, terkemuka, laki-laki suci, diberi kitab Injil, diberi hikmat, mampu menghidupkan orang mati, mampu kemudian ini dan itu, dengan izin Allah. Paham kami. Tapi apakah kami jatuh cinta untuk mempertuhankan sosok ini? Tidak. Kenapa? Dia utusan Tuhan untuk Bani Israel. Aku, Yesus, diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Sesempurna apapun ajarannya, sehebat apapun Yesus, kita hanya bisa telan liur. Kita bukan Bani Israel. Jangan coba-coba menyamar-nyamar sebagai domba. Karena kenapa? Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Ingat, Kristen tidak lahir di Indonesia. Kristen lahirnya di Antioquia, menjalar ke Roma, lalu kemudian dijadikan di dalam Vatikan, di dalam kekaisaran Roma, di abad ketiga menjadikan Kristen itu sebagai agama resmi kerajaan. Lalu nyebrang ke Eropa, nyebrang seterusnya ke Belanda, masuk ke Indonesia, Anda jadi pengikutnya. Ingat, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ketika Anda mengatakan ada juga domba di luar, Anda harus paham. Mau domba di luar, mau domba di dalam, mau dia domba kesasar, domba kerasukan, yang dimaksud adalah Bani Israel, bukan Anda. Jadi kalau Anda bukan Bani Israel, membawa ajaran-ajaran Yesus, Anda adalah serigala yang nyamar domba. Ada domba jinak, ada domba kasar, ada domba buas. Ada domba yang jinak, ada serigala yang jinak, ada serigala yang buas. Anda termasuk serigala yang jinak. Serigala buas yang tadi, yang mematikan akal, membunuh akal manusia. Tuhan pencipta langit dan bumi menjelma menjadi mayat. Itu serigala buas itu, mematikan bukan cuma jasad, tapi mematikan akal sehat. Nah, kalau Anda yang perlu disampaikan ke Anda itu serigala jinak, menyampaikan seakan-akan kebenaran, tapi Anda tidak punya kompetensi di sana karena Anda bukan Bani Israel.
Yesaya, Yeremia 31, nomor 31 dan seterusnya terang sekali dikatakan bahwa aku akan melakukan perjanjian baruku dengan Bani Yahuda dan Bani Israel. Satu. Apa itu? Hukum Taurat. Kedua, Ulangan 33 nomor 4. Inilah hukum yang diberikan oleh Elohim kepada Nabi Musa yang menjadi hukum Taurat dan menjadi milik daripada Bani Yakub. Lalu ente siapa, saudaraku? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Kalau Anda ingin membatalkan dan menggugurkan pernyataan Yesus ini, tunjukkan. Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan kepada Bani Israel. Aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Kalau Paulus mengatakan atau Matius mengatakan di dalam data nomor 18-19, bukan data 20, keliru Anda. Bahwa kepadaku telah diberi kuasa di dunia dan di surga. Tapi faktanya untuk untuk menjadikan Yudas taat kepada dirinya sampai mati tidak bisa. Kuasa apa yang dipunyai oleh Yesus? Gak ada itu. Itu cuma sisipan. Dan kalau Anda ingin mematahkan argumentasi Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, tetapi juga diutus kepada serigala yang ada di luar Bani Israel, coba tunjukkan datanya di mana. Pengakuan Yesus lah yuk. Pengakuan Yesus, di mana pengakuan itu terlebih dahulu diterima dari Tuhan. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi kalau ada karangan atau tulisan yang mengatasnamakan Yesus, periksa dulu apakah itu firman yang diterima oleh Yesus atau adalah perkataan-perkataan orang Farisi yang ingin menjual Yesus kepada Romawi dan Yunani pada saat itu. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, ketika Anda membawa narasi dari